Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian fikih muamalat atau fikih yang menyangkut masalah bisnis, ekonomi dan keuangan. Beberapa tema yang sudah saya sampaikan dari bulan September ya. Pertama mengenai pandangan Islam tentang harta, yang kira-kira saya punya slogannya, carilah harta yang halal walaupun banyak, doa ya. Gak apa-apa dapat uang banyak, yang penting halal, halal yang penting banyak gitu ya. Kemudian setelah itu saya sampaikan tentang hukum asal berbisnis, yang kalau diambil dari hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, atau kalau dalam kaidah fikih al aslu fil muamalat al ibahah. Artinya pada dasarnya berbisnis itu boleh, jangan sedikit-dikit apa ya, mohon maaf ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah gitu ya. Ini nggak ada contohnya dari Nabi. Nah, nggak begitu kalau bisnis. Bisnis itu apa aja boleh kecuali yang dilarang. Setelah itu saya sudah menyampaikan tentang maisir ya. Kaitannya adalah gini. Kalau bisnis itu boleh berinovasi. Yang penting jangan melanggar batasan-batasan yang ditentukan. Batasan-batasan yang ditentukan ada 3 yang terpenting: maisir, goror, sama riba. Nah, saya sudah menyampaikan tentang maisir, goror dan riba belum. Ya, sengaja memang saya lewatin dulu. Soalnya itu materinya rada berat. Jadi saya kasih yang rada ringan dan lebih aplikatif. Berikutnya saya sampaikan masalah utang piutang. Nah, yang terakhir di bulan Desember saya sampaikan tentang utang piutang. Nah, utang itu jamaah sekalian, ada yang namanya qard, ada yang namanya dain dalam bahasa fikih. Kalau utang yang kita utang uang, bayar uang, itu bahasa Arabnya qard ya. Tapi kalau jual beli, sewa menyewa, tapi pembayarannya bukan tunai, itu dalam bahasa Arabnya dain. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya utang. Tapi karakter akad ini berbeda. Kalau karakter jual beli sama sewa itu namanya akadnya akad muawadhah, akad pertukaran, akad yang pure bisnis. Saya kasih sesuatu, Bapak harus kasih saya dong, gitu kan. Itu tidak mengurangi keikhlasan, namanya juga muawadhah, pertukaran. Saya kasih duit, Bapak kasih nasi. Saya kasih duit, Bapak kasih saya baju. Saya kasih duit, Bapak misalnya Pak mau kerja di tempat saya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Saya kasih duit, Bapak izinkan saya pinjam pakai mobil Bapak. Nah, itu namanya jual sewa menyewa. Kalau sewa menyewa dan jual beli tujuannya cari untung, kira-kira gitu ya. Tapi kalau pembayarannya tidak tunai, jual beli atau sewa menyewa yang demikian namanya utang. Itu namanya dain. Kalau qard ya, kalau qard itu utang uang bayar uang, utang emas bayar emas, utang beras bayar beras. Nah, kalau ini tujuannya adalah tabarruk. Akadnya tergolong akad tabarruk, akad yang sifatnya charity. Orang kalau melakukan akad qard itu enggak boleh mendapatkan benefit. Kalau dapat benefit jadinya riba. Seperti gimana dalam hadis, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Maka kalau Bapak melakukan suatu transaksi, Bapak harus paham tujuannya apa, dan Bapak harus paham karakter akad ini masing-masing bagaimana. Kalau Bapak kepengen cari untung, jangan pakai akad qard. Kira-kira begitu ya yang sudah saya sampaikan. Misalnya gini aja, Pak ya. Ada orang datang ke kita. Anggap aja ke saya deh ya. Anggap aja Pak Ubi lah ya. Misal doang nih. Pak Ubi datang ke saya, Ustaz, saya boleh utang nggak, Ustaz? Berapa? 100 juta. Buat apaan? Saya mau bikin toko nih misalnya ya. Toko apa? Toko alat tulis. Utang 100 juta. Antum mau bisnis. Bisnis kan cari untung. Masa utang sih ke saya sih? Kalau saya ngutangin ke Pak Ubi, saya nggak boleh dapat manfaat masalahnya.
Jadi gimana? Ya saya jangan mau dong. Enggak, kalau ngutangin saya nggak mau. Kalau mau kita pakai pola yang lain. Cocoknya kalau dalam bisnis apa? Misalnya tadi ya, yang jelas core nggak cocok. Core nggak cocok. Kalau misalnya kita pakai akad jual beli, antum mau jual apa sih? Jual beli misalnya alat tulis dan kantor. Antum butuh apa aja? Saya butuh beli lakban, staples dan bla bla bla. Oke, gini aja. Antum belinya ke saya, ya. Antum belinya ke saya, ya. Bayarnya nanti boleh saya kasih waktu. Jadi antum mau beli barang apa aja, dah. Biar saya beli. Yang antum pinginkan apa ya? Tulis A, B, C, D. Antum mau beli di mana di sono? Ya, antum kan baru pengen, tapi antum nggak punya modal kan? Dah, biar saya yang beli ke sono. Pakai duit saya. Otomatis barang itu nanti menjadi milik saya. Saya melayani keinginan antum mau beli sesuatu. Nah, tapi saya yang beli karena antum nggak punya duit. Akhirnya saya pergilah ke suppliernya, saya beli semuanya. Udah, jadilah barang di saya. Barang ini mungkin saya beli harganya kira-kira 100 juta. Nah, ini Pak Ube kalau mau, dah Pak Ube belilah barang-barang saya ini. Ya, ini kan saya modalnya 100 juta nih Pak. Nah, saya jual ke Pak Ube, ya jangan 100 juta dong, kan sama-sama bisnis. Pak Ube cari untung mau bikin toko kan, saya juga dapat untung juga dong. Ini semuanya saya jual dengan harga 120 juta. Saya ngambil margin 20% nih, ya 120 juta. Oke, deal. Maka statusnya sekarang Pak Ube utang kepada saya 120 juta, tapi utangnya ini dengan akad jual beli yang namanya terkenalnya murabahah. Ya, jadi jual beli barang. Terus Pak Ube bayarnya berapa? Ya tergantung kesepakatan dengan saya. Mau bayar berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun terserah. Pokoknya ini deal harganya 120 juta. Pak Ube mau untung, mau rugi, untung gede, kita apa untung banyak, apa untung banyak banget. Pokoknya Pak Ube totalnya harus bayar ke saya 120 juta. Walaupun Pak Ube mungkin bisa jual dengan cara muter juga duitnya, dapatnya 200 juta, ya nggak apa-apa, terserah. Pak Ube untung, saya juga untung. Caranya begitu, ya. Jangan mau ya, datang mau ngutang, saya ngutangin duit, Bapak dapat untung banyak. Nanti Pak Ube untung banyak, saya nggak dapat apa-apa Pak ya. Nah ini contohnya seperti itu, aplikasi akad utang dengan akad jual beli. Hari ini saya mau sambungkan, kalau ada akad utang piutang, bisa disusulin dengan akad berikutnya, yaitu akad gadai. Tapi sebelum saya ngomongin gadai, ya, saya ngomongin gadai. Nah, boleh saya buka kesempatan tanya dulu untuk memperjelas kaitan dengan akad yang saya sampaikan. Karena gadai ini kaitannya dengan utang. Jadi kalau utangnya belum di copy dengan baik atau ada yang mengganjal, nah kayaknya nggak enak ngomongin gadai. Kalau ada ya, tapi kalau nggak ada, ya langsung kita masuk gadai. Silahkan Pak, barangkali ada. Monggo silakan. Ya. Sebentar Pak. Nah, biar di rekaman sini nanti ada pertanyaannya juga, kedengaran juga pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau tadi kan uangnya si pemilik uang yang membelikan barangnya gitu. Kan repot kalau kita kasihin si peminjam buat dia belanjain aja gitu. Dia yang belanja kan sama aja kan, cuman bedanya dia aja yang belanja. Si peminjam aja yang langsung beli barangnya gitu. Dengan harga yang sama dan kesepakatannya tadi yang disebutkan misalkan berapa udah sepakat gitu. Boleh nggak Ustaz? Pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus. Kalau dalam kasus tadi, kalau saya yang belanja, mungkin akan merepotkan saya. Apalagi saya milih barang juga nggak ngerti itu kan, milih barangnya. Boleh nggak kalau misalnya saya langsung wakilkan ke Pak Ube untuk membeli? Ya, ini memang khilafiyah. Kalau yang seperti ini ya. Sehingga saya namanya membuat akad lagi namanya wakalah. Saya mewakilkan kepada Pak Ube untuk belanja. Pak Ube belanja dulu deh nih.
duitnya, Pak Ubi belanja. Tapi nanti kalau Pak Ubi udah belanja, pada waktu belanja itu harusnya kira-kira ngomong, saya ini wakil dari Pak Sofwan sebagai pemilik uang ya. Bisa berbentuk nanti fakturnya atas nama saya ya. Bisa juga misalnya PO-nya ya, kalau model bank itu yang setahu saya nanti PO-nya itu harus dikasihkan ke saya. Jadi ketika dibeli sama Pak Ubi, setelah selesai, Pak Ubi kan hanya wakil dari saya. Kasihkan ke saya dulu faktur atau invoice-nya ya. Oke, berarti barang ini udah jadi milik saya ya. Milik saya. Setelah jadi milik saya, barulah saya melakukan penjualan. Saya jual kepada Pak Ubi. Kalau saya menjual kepada Pak Ubi sebelum barangnya ada, ini jadi pertanyaan ya. Kan belum ada kan? Belum ada. Makanya harus direalkan dulu, direalisasikan dulu. Nah, Pak Ubi boleh tolong Pak Ubi ya, Pak Ubi yang belanja. Nanti kalau udah dapat barang-barangnya, saya cuma lihat fakturnya atau invoice-nya bener nih udah dibelanjain. Resikonya apa Pak? Resikonya nih, karena Pak Ubi kan sifatnya wakil dari saya membelanjakan. Kalau Pak Ubi dapat diskon, itu harus transparan kepada saya. Pak, ternyata harganya bukan 100 juta Pak, 80 juta atau 90 juta. Ya berarti ceritanya ke saya 90 juta. Diskonnya nggak boleh Pak Ubi ambil buat saya, untung 10 juta dulu, nggak bisa. Karena posisinya Pak Ubi belum membeli, Pak Ubi baru menjadi wakil saya. Baru wakil saya, kalau wakil maka dia harus jujur, sampaikan kepada muwakilnya. Nanti ada akad wakalah, nanti kapan insya Allah kita akan belajar akad wakalah juga ya. Jadi bisa aja Pak, walaupun khilafiyah, tapi dalam prakteknya itu dijalankan. Tapi sistemnya tadi saya katakan, invoice atau faktur atau kwitansinya diserahkan kepada saya, real benar, dan resikonya tadi adalah kalau ternyata Pak Ubi pinter belanja dapat diskon, diskonnya bukan buat Pak Ubi, tetap diskonnya buat saya. Jadi harga modal saya ternyata bukan 100 nih, 90. Tergantung saya jual ke Pak Ubi berapa, apakah 120 atau turun jadi 110, itu terserah kesepakatan. Yang penting ketika berbelanja ke supplier tadi, kalau dapat diskon, Pak Ubi belum bisa mengambil diskon tersebut. Begitu Pak kira-kira. Jelas ya? Oke, ada satu lagi, silahkan. Kalau BMT biasanya seperti itu Pak, yang lembaga keuangan syariah yang kecil-kecil biasanya dia nggak sempat belanja seperti itu, udah langsung diwakalahkan. Tapi kalau yang besar, ya lembaga-lembaga yang besar cenderung banknya kepengen tahu, misalnya mau beli rumah misalnya, banknya ikut survei, bener nggak beli rumah, harga rumahnya berapa, wujudnya di mana, banknya kepengen lihat juga, ya. Bener-bener mau beli rumah, jadi banknya nanti yang bayarin. Jadi ketika bank bayarin rumah itu memang bener saya beli rumah, rumahnya di sono, harganya sekian dari developernya, saya udah cek wujudnya ada. Nah kalau bank, tapi kalau BMT biasanya cuman wakalah tadi. Yang tadi saya katakan khilafiyah tapi dijalankan. Sebab kalau BMT itu sekarang badan hukumnya namanya ada dua pilihan, KJKS atau KSPPS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Kalau KJKS izinnya ke OJK, kalau KSPPS izinnya ke Kementerian Koperasi. Tapi ada wacana ke depan mau ditarik ke OJK semua. Jadi ada wacana seperti itu ya. Jadi makanya nama BMT sekarang nggak terkenal karena secara hukum badan hukum izinnya namanya KSPPS atau KJKS. Oke, ada lagi Pak? Gak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang saya sambungkan dengan gadai ya. Bentar, slide show. Biar agak gede kelihatannya. Ya, oke. Nah sekarang kita bahas masalah gadai ya. Dalam bahasa Arabnya gadai itu adalah rohen. Rohen itu jamaknya rihan ya. Rohnun rihanun. Bukan rihana, bukan ya. Kalau rihana nama orang ya. Tapi tulisannya memang ditulis rihan. Tambahin A jadi rihana ya kan. Nah kata rihan itu ada di dalam Al-Quran. Saya langsung masuk ke ayatnya dulu ya.
di surat Al-Baqarah 283. Ya, wa in kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbuduh. Kan ada perintah tuh kalau kalian melakukan transaksi non tunai, utang piutang, tulislah, ya kan? Nah, tapi kalau kamu sedang dalam perjalanan kemudian tidak mendapati seseorang yang bisa menulis, zaman dulu orang yang bisa tulis menulis kan jarang, Pak. Kalau sekarang sih insya Allah hampir semua orang bisa baca tulis kan. Dan tulis menulis zaman sekarang gampang, pakai pulpen aja bisa ya. Sekarang bahkan tulis menulisnya pakai digital, pakai WA itu bisa jadi bukti sekarang kan, SMS ya di antara kita ya. Saya sendiri di kampus juga transaksinya transfer bank lewat WA itu udah jadi bukti, udah nggak usah harus datang, nggak usah ini ya. Malah yang kampus-kampus besar begitu mahasiswa bayar tek langsung kelihatan ya, udah nyambung kan. Nah tulis menulisnya ya di situ kan, tulis menulisnya di situ. Tapi kalau zaman dulu tulis menulisnya pakai batu, pakai pelepah kurma kan susah kan. Maka di sini disebutkan ayatnya, kalau kamu lagi dalam perjalanan melakukan transaksi non tunai, utang piutang, nggak ada yang bisa nulis, gimana? Udah pakai gade aja. Farihanum maqbuduh. Jadi dulunya gadai itu asal usulnya buat pengganti dari tulis menulis. Sekarang dikembangkan, ya ditulis juga, ya ada gadai juga, boleh nggak? Ya, tadi kan saya katakan dari awal, pada dasarnya berbisnis itu boleh, apalagi ini lebih lengkap, ditulis aja boleh, pakai gadai tanpa tulis juga boleh. Nah sekarang digadai juga, ditulis juga, ya baguslah, lebih lengkap, kan begitu ya. Jadi ini mengenai redaksi kata gadai yang dalam bahasa Arabnya rohan atau rihan, itu ada di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 283. Nah saya sampaikan ini secara singkat. Rohan secara bahasa berarti al-habs ya. Al-habs itu artinya menahan atau memenjara. Kalau huwa mahbus, dia dipenjara, dia ditahan. Kenapa barang yang dalam akad gadai itu disebut dengan dipenjara, ditahan? Karena ketika bapak memiliki barang digadaikan, barang itu kan ditahan sama orang lain. Barang itu seakan-akan dipenjara sama orang itu. Barang milik bapak tapi bapak nggak bisa make. Kenapa? Barangnya sedang dipenjara. Ini kaitannya dengan bahasa ya. Gadai juga bisa berarti ad-dawam dan as-subut, artinya tetap. Artinya apa? Walaupun barang itu bapak gadaikan, sebenarnya tetap menjadi milik bapak. Itu korelasi maknanya. Rahan adalah akad di mana seseorang menahan suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis sebagai bukti dan atau jaminan atas adanya hak. Hak ini piutang ya, yang timbul melalui akad qard atau akad lainnya. Nah ini yang tolong di belakang ini di highlight ya, di garis bawahi. Timbul melalui akad qard atau akad lainnya. Akad qard tadi, misalnya saya utang kepada bapak, utang berapa? 100 juta. Berarti qard itu namanya. Nanti saya balikin ke bapak berapa? 100 juta. Bapak kurang percaya dengan saya atau rada ragu-ragu, biar bapak nggak ragu-ragu, Pak, ini saya kasih gade, Pak. Apa ini gadenya? Saya gadekan misalnya aja ya, emas saya, Pak. Ini saya punya emas ya. Setengah kilo nih Pak, ini emasnya bapak pegang, bapak simpen ya, sebagai gadai, saya utang 100 juta, nanti akan saya kembalikan 100 juta. Berarti terjadi akad gadai karena ada akad qard. Jadi ada dua akad di sini, akad qard sama akad gadai ya. Makanya bapak ibu yang semangat menjalankan ekonomi syariah itu bagus dan harus ya. Cuman kadang-kadang ada salah paham, Pak itu dua akad dong Pak, kalau dua akad haram dong. Padahal tidak semua yang bapak pahami dua akad itu haram. Dua akad yang bagaimana itu ada penjelasannya nanti pada saatnya ya. Jadi enggak semua yang dua akad itu haram. Dua akad yang diharamkan tuh yang dimaksud yang bagaimana itu. Nanti ada penjelasannya.
Kalau Bapak bilang setiap transaksi yang 2 akad haram, berarti gade otomatis haram dong. Gade itu nggak mungkin tiba-tiba gade tanpa ada utang. Kan? Ini Pak saya gadein. Terus saya gadein ini barang disimpan Bapak. Terus saya dapat apaan? Yaudah Bapak pulang, kan nggak mungkin. Iya Bapak nggak mungkin menahan barang saya kalau Bapak nggak punya hak kepada saya. Ya, makanya bahkan saya mengkritisi kalau semua akad yang ada 2 akad, semua transaksi yang ada 2 akad, ya saya bilang, kalau ada transaksi 2 akad pasti haram. Berarti saya sering bilang pesantren juga haram dong. Kok gitu tadi ya? Orang kalau bayar SPP di pesantren, bayar 1 juta misalnya, itu akadnya apa Pak? Anak saya di pesantren misalnya, saya bayar ke pesantren 1 juta, akadnya apa? Malah nggak ada akadnya Pak ya. Kalau nggak ada akadnya goror dong ya. Kalau nggak ada akadnya goror. Ada akadnya mestinya. Akadnya apa? Jual beli. Kalau jual beli berarti anak saya atau saya mendapat barang dari pihak pesantren. Ya. Kalau anak saya atau sayanya mendapatkan manfaat sesuatu namanya ijarah. Nyatanya anak saya dapat apa? Dapat 2. Dapat makan dan dapat jasa pendidikan. Ini pesantren ya. Berarti 2 akad dong. Udah gitu gak dipisah lagi. Yang buat pendidikan yang berapa, yang buat makan berapa? Dipisahin gak Pak? Terus kalau lagi libur pesantrennya, ya nggak ada jasa pendidikan dan nggak ada makan, bayarnya sama nggak Pak? Oh, 2 akad lagi kan, malah susah dipisahin lagi. Atau bahkan kalau libur atau libur tadi, kalau libur pesantren berarti nggak dapat makan, nggak dapat ini ya jasa ya. Kadang-kadang dia dapat makan tapi nggak dapat jasa. Libur tapi nggak boleh pulang. Kan kadang-kadang pesantren ada gitu kan, libur nggak ada sekolahan tapi nggak boleh pulang. Bayarnya sama nggak Pak? Sama terus. Berarti sebenarnya akadnya apa ini? Makanya jangan hanya mengkritik ini dikit-dikit 2 akad, dikit 2 akad haram. Di YouTube itu soalnya banyak banget dikit-dikit 2 akad, dikit-dikit 2 akad kan. Haram lagi 2 akad, haram 2 akad. Pesan ojek dibilang 2 akad, pesan makanan lewat apa? Online dibilang 2 akad. 2 akad terus yang dibahas. Memang ada hadisnya, cuman pemahaman tentang 2 akad itu gimana? Nanti kajiannya panjang soalnya itu ya. Jadi saya cuman menjelaskan gadai itu pasti 2 akad. Ya, nggak mungkin gade doang. Gade plus utang. Utang itu bisa qard. Gade plus jual beli. Yang tadi saya contohkan dengan Pak Ube tadi, kan jual beli antara saya dengan Pak Ube kan. Kemudian ada gadai. Mungkin ketika Pak Ube tadi mau beli barang-barang saya 100 juta, saya ragu-ragu nanti kalau Pak Ube nggak bayar gimana? Pak Ube, sertifikat mobil Pak Ube taruh di saya dong. Nah itu menggadaikan sertifikatnya. Bisa juga menggadaikan mobilnya dengan pencatatan BPKB-nya. Makanya kalau biar gampang yang simpel di pegadaian, yang digadaikan apa? Emas. Pegadaian syariah ya. Pegadaian syariah itu senangnya apa? Produk gade itu yang digadaikan emas. Kalau emas apa? Gampang ngeceknya. Udah Bapak gadein emas ya, udah ini emasnya taruh selesai. Tapi kalau gadein mobil repot. Mobil butuh tempat, mobil butuh perawatan. Kalau ada 20 orang aja butuh 20 tempat parkir mobil. Kerepotin kan kalau gadein mobilnya. Akhirnya apa? Yang ditaruh BPKB-nya aja deh. Nah, jadi sebenarnya yang digadein BPKB-nya apa mobilnya? Kalau BPKB-nya yang digadein, kemudian mobilnya dijual tanpa BPKB misalnya gimana? Kalau ada yang nekat. Nah, yang paling enak itu gade emas gitu ya, simple itu. Kerjaannya juga simple ya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi akad rohen itu memiliki keterkaitan dengan akad lainnya, baik yang qard ataupun baik jual beli ataupun ijarah jasa. Ada beberapa definisi rohen dalam literatur kitab-kitab ya. Di sini saya kutipkan, di antaranya ada ja'lu aini malin wathiqatan bidainin yustawfa minha inda ta'adzuri wafaihi.
Menjadikan suatu benda, ain itu artinya mata, ya Pak ya. Tapi kalau dalam fikih, ain itu bukan berarti mata, tapi benda yang bisa dilihat dengan mata. Jadi jangan kaget kalau baca kitab-kitab fikih, ainin menjadikan mata gimana maksudnya? Bikin bingung nanti Bapak ya. Jadi ain itu maksudnya benda yang bisa dilihat dengan mata. Menjadikan suatu benda wathiqatan bidainin sebagai bukti utang. Yustaufa minha inda ta'adzuri malihi. Dipenuhi dengan benda tersebut kalau dia tidak bisa membayar utangnya ya. Dan jika ada kendala dalam pembayaran utang tersebut, maka barang yang dijadikan sebagai bukti tadi bisa digunakan untuk memenuhi pembayaran utang. Ini kalau istilah kitabnya ya. Ada juga yang mendefinisikan wathiqatun bil haqqi lazimun fi haqqir rahin jaizun fi haqqil murtahin. Gade adalah jaminan atas suatu hak yang wajib bagi orang yang menggadekan dan mubah bagi yang menerima gade. Artinya kalau orang yang utang, kalau mau akad rohn itu wajib menyerahkan benda. Tapi bagi orang yang ngutangin, mau terima boleh, nggak terima juga nggak apa-apa, nggak wajib ya. Jadi misalnya bapak utang kepada saya gadein deh. Ya bapak harus serahkan barangnya. Tapi kalau udah nggak usah deh, walaupun ini kamu gadaikan, barangnya kamu simpen di rumah kamu, boleh nggak? Boleh. Karena bagi saya yang ngutangin untuk memegang barang itu hukumnya mubah. Itu kan hak saya. Namanya hak, kalau saya nggak mau ambil hak saya, boleh-boleh aja. Tapi bapak nggak boleh. Saya mau gade tapi barangnya saya taruh di rumah saya. Ya gimana sih? Kalau kamu yang mau menggadekan karena utang, wajib menyerahkan kepada saya. Ya. Mengambil hak orang lain nggak boleh, tapi kalau seseorang menggugurkan haknya itu boleh. Saya kasih gampang lah biar masalah hak ini ya. Kalau saya bekerja di kantor bapak, di perusahaan bapak, bapak wajib membayar gaji saya, ya kan? Tapi kalau misalnya pas gajian, Pak, saya nggak ambil gajinya deh, buat bapak aja deh misalnya, buat sedekah aja deh, buat perusahaan aja deh, boleh nggak Pak? Kebetulan katanya. Tapi bapak nggak boleh. Bapak kan kerja cuma 2 bulan di sini, baru 2 bulan, dah bulan ketiga nggak saya gaji ya. Nah itu nggak boleh. Namanya ngambil hak orang lain. Tapi kalau seseorang yang punya hak menggugurkan haknya boleh, ya. Mau kasih contoh satu lagi dalam hubungan keluarga suami istri. Yang namanya suami wajib memberikan nafkah kepada istri, walaupun istri penghasilannya lebih gede, walaupun istri lebih kaya, tetap saja yang namanya suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Tapi istri saya nggak mau dikasih Pak, kebetulan. Kan? Kalau gitu bisa kasih yang lain tuh. Kalau istri nggak mau dikasih nggak apa-apa, kan? Alhamdulillah. Tapi bapak sebagai suami wajib memberikan kepada istri. Kalau saya balik, istri itu nggak wajib bekerja. Yang wajib bekerja mencari rezeki itu suami. Tapi kalau istri kepengen kerja dan diizinkan suami gimana? Ya boleh-boleh aja. Dia yang kepengen kok. Kalau dia nggak kerja aja nggak apa-apa kok, tetap dapat makan dari suaminya kan. Tapi sekarang dia kepengen kerja. Ya kalau dia mau sendiri nggak apa-apa. Itu bukan kewajiban dia untuk bekerja. Tapi kalau dia mau silahkan. Nah gitu Pak ya logikanya. Jadi dalam rohan, dalam gadai, si pemilik barang kalau mau pakai akad gade ya harus menyerahkan barangnya. Tapi orang yang punya piutang kalau misalnya nggak mau terima barangnya, itu bisa. Apakah ada Pak? Ada. Ya. Itu contohnya adalah jual beli barang secara kredit yang tanpa jaminan. Kan sekarang banyak. Saya juga pernah menjadi konsultan suatu perusahaan begitu ya. Dia mau membuat akad jual beli barangnya secara kredit. Yang tidak mungkin misalnya jual beli TV misalnya atau jual beli kulkas dan sejenisnya. Orang suruh beli kulkas, beli TV pakai jaminan, gade, ijazah misalnya, nggak ada yang mau Pak, nggak laku. Ya. Tapi statusnya di dalam akad itu dibuat gade bahwa TV ini digadaikan. Nanti kalau misalnya yang beli nggak bayar, diambil, disita, ya kan? Kalau yang beli nggak bayar. Tapi kalau disuruh pakai jaminan,
Kalau aku Pak, beli TV doang pakai jaminan gitu. Ya, ke toko yang lain aja deh. Itu nanti masalahnya, trennya ya. Akhirnya apa? Dalam perkembangan bisnis, kalau yang begini jangan pakai gade aja deh. Sebab kalau pakai gade jadinya rada ribet. Kita mau ngambilnya itu susah. Bisa, tapi secara hukum di Indonesia, apa istilahnya namanya? Fidusia ya. Ketika barang digadekan, kalau mau ngambil itu nggak boleh semena-mena ngambilnya. Sekarang diganti, jangan jual beli akadnya, jual akadnya apa? Sewa, namanya leasing, sewa aja deh, ya, sewa. Jadi gini, kalau mau beli TV, kok nyicil, akadnya sewa aja, nyewa TV. Nanti kalau dia nggak lunas, diambil barangnya. Jadi belum terjadi di dalam akadnya tidak jual beli, tapi sewa. Ini strategi pebisnis ya, sewa aja. Nanti kalau nggak mampu tarik. Kalau mampu gimana Pak? Kalau mampu sudah bayar cicilan sekian kali seperti udah setelah selesai TV-nya dikasih hadiah. Dah ambil aja deh, gratis buat kamu. Ini bahasa awamnya seperti itu Pak. Apakah ada? Ada Pak. Dulu sebelum ada begini ada super taksi. Udah lama dulu ya, saya nggak sebutin merek taksinya. Itu super taksi kalau udah 3 tahun taksinya dikasih buat dia. Ada kan dulu kan? Sebagian super taksi seneng dapat mobil, yang mobil udah dipakai jadi taksi 3 tahun udah tinggal reotnya kan. Harganya udah murah. 3 tahunnya taksi kan sama dengan 9 tahun kan. Tapi namanya supir dikasih mobil ya seneng. Makanya dia semangat jadi supir setoran tiap hari. Setelah 3 tahun, bah taksinya buat kamu. Nah itu kalau di dalam bahasa syariah namanya IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Jadi akadnya sewa. Itu inovasi dari pengusaha, dari pedagang. Soalnya kalau jual beli dan digadekan, ngambilnya itu nanti ada aturan tentang fidusia. Ngambil barang yang digadekan itu nggak boleh semena-mena, dengan kekerasan nggak boleh. Tapi kalau ini namanya sewa, kamu nggak bayar dia ngambil paksa bisa. Itu asal usulnya Pak ya. Makanya jual beli rumah pun ada yang menggunakan akad IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Jadi jangan kaget ya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan hukum rohon atau gade ya? Rohon dibolehkan menurut kesepakatan ulama. Sepakat itu maksudnya ijma. Kalau udah ijma, Bapak nggak usah diskusi lagi. Karena Rasulullah menyampaikan la tajtami'u ummati ala dolalatin. Umatku tuh nggak mungkin bersepakat dalam suatu hal yang sesat. Kalau ijma pasti benar. Makanya kalau orang yang belajar usul fikih, di atasnya fikih, kalau udah ijma ya, ente jangan mendebat lagi. Kalau udah ijma ente tinggal percaya, karena ijma itu kesepakatan semua ulama di suatu masa. Ya, ente nggak boleh membantah ijma itu. Dengan bahasa lain, sampai sebagian orang tuh menyimpulkan gini. Kalau udah ada ijma, ente nggak usah lihat cari-cari dalilnya dari Quran dan hadis pun nggak apa-apa. Bukan berarti nggak ada dalilnya. Kalau udah ijma, ulama itu pasti punya dalil. Nggak mungkin ada ijma, semua ulama di suatu masa sepakat nggak punya dalil sama sekali. Nggak mungkin. Makanya kalau udah ada ijma, ya tadi saya katakan, sebagian ustadz tuh ngambil logika sederhana. Ente kalau nggak tahu dalilnya pun nggak apa-apa kalau udah ijma. Kalau belajar fikih itu orang wajib tahu dalilnya nggak Pak? Kalau belajar fikih, dalam masalah fikih orang harus tahu dalilnya nggak? Saya kasih tahu Pak ya. Orang awam itu tidak harus tahu dalil atas semua masalah. Gampang aja deh, Bapak sholat subuh tadi takbiratul ihram angkat tangan. Kenapa Bapak angkat tangan? Dalilnya mana? Coba Bapak tunjukkan kepada saya. Pas takbiratul ihram nggak angkat tangan, dalilnya mana Pak? Ya, Bapak hafal dalilnya. Bapak sholat subuh kok 2 rakaat, dalilnya mana? Coba tunjukin kepada saya. Hadisnya mana? Orang awam itu nggak wajib ngapalin dalil, itu nggak wajib. Tahu dalilnya juga nggak wajib.
Kalau semua orang harus tahu dalil dan hafal dalil, nanti orang masuk neraka semua, Pak. Nanti bilang, Bapak sholatnya nggak sah karena nggak ada dalilnya. Ini kadang-kadang ada orang-orang yang berlebihan. Hatta kalau fikih itu harus tahu dalilnya. Kalau nggak tahu dalilnya dosa itu. Taklid. Siapa yang bilang taklid dosa? Kalau dalam masalah akidah, kita harus tahu dalilnya. Kalau dalam masalah fikih, kita taklid itu boleh. Tapi kalau kita tahu dalilnya itu lebih bagus, ya kan? Lebih bagus. Namanya juga thalibul ilmi, orang yang sedang belajar, tahu dalilnya dong, biar ente itu lebih kuat mengajarkan orang itu dengan dalil. Tapi seandainya nggak tahu dalil, jangan dibilang dosa, ya. Nanti kalau orang harus tahu dalil semua, Bapak bayar zakat kok 2,5%, coba tunjukkan kepada saya dalilnya. Ayatnya mana yang memerintahkan zakat itu 2,5%? Udah saya nggak usah zakat deh, nggak ada dalilnya. Saya nggak tahu dalilnya kok. Tambah kacau lagi kan. Jadi maksud saya ya, kita proporsional itu ya, proporsional. Jangan semangatnya berlebihan. Hal-hal yang halal pun jadi haram. Karena orang berlebih-lebihan kadang-kadang ya, hal-hal yang halal pun jadi haram gitu ya. Seakan-akan apa? Kalau berasuransi haram. Nanti kalau pakai bank haram. Ya kalau asuransi haram, Bapak nggak boleh naik pesawat, Bapak nggak boleh naik kereta, nggak boleh naik bis. Kenapa? Setiap penumpang bis itu bayar asuransi. Penumpang pesawat juga bayar asuransi kan. Nah, berarti Bapak jalan kaki aja kemana-mana supaya nggak ada asuransinya, kan asuransi haram ya kan. Nah, makanya jadi harus proporsional ya. Oke, saya lanjutkan ke sini. Jadi rohen itu hukumnya udah ijma, semua ulama menyatakan rohen itu boleh. Sekedar tahu dalilnya. Yang pertama tadi dari Al-Baqarah 283. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah itu pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi ketika beliau membeli makanan. Ya, akadnya jual beli makanan, tapi Rasulullah belum ada uang. Akhirnya apa? Gadein dulu deh baju besinya. Bapak-bapak di sini pernah nggak sampai gadein pakaian buat beli makanan? Atau gadein HP atau gadein apa? Intinya Bapak pernah nggak menggadaikan sesuatu buat beli makanan? Pernah nggak, Pak? Berarti Bapak lebih sejahtera kan? Ekonominya maksud saya kan. Makanan alhamdulillah ada terus kan. Rasulullah itu pernah loh sampai menggadaikan baju besinya. Rasulullah kan pernah diuji di boikot juga pernah kan orang-orang Islam. Jadi secara ekonomi ujiannya Rasulullah dalam bidang ekonomi lebih tinggi ya dibanding dengan kita. Makanya bersyukurlah, itu maksud saya. Jangan sampai kita ngeluh aja, lagi susah, pandemi lah, inilah, itulah. Walaupun Bapak sesusah-susahnya, alhamdulillah makan bisa terus, kan? Gak pernah menggadaikan sesuatu untuk beli makanan, ya. Ini juga menjadi dalil ya, yang hadis ini, bahwasanya berbisnis dengan orang non-muslim itu boleh. Ini kita juga jangan berlebih-lebihan ya. Ya, berbisnis dengan sesama muslim tentu saja lebih baik, tapi jangan sampai Bapak ya mengharamkan sesuatu yang halal, bisnis sama orang Yahudi melulu, sama orang kafir melulu. Emang kalau bisnis dengan orang kafir nggak boleh? Kan nggak begitu kan? Ya kalau kamu milih, kalau bisa berbisnis dengan sesama muslim aja. Kalau berpendapat begitu silahkan, tapi jangan sampai mengatakan nggak boleh sana tuh taruh uang di situ, kan banyak non muslim banknya, nggak boleh belanja ke situ. Kenapa? Itu kan punya non muslim. Ya kalau gitu masjid ini misalnya nih kita lihat, yang saya pegang aja deh, nggak saya janji, ini pakai mikrofon nih. Ini mikrofon yang buat muslim nggak, Pak? Ini pakai kipas angin, yang bikin orang muslim atau bukan? Ini karpet ini yang bikin muslim bukan? Itu nanti kalau tentang BPJPH, jaminan produk halal itu nanti dipakai semua itu, Pak. Itu ternyata repot juga loh, Pak, tentang halal itu. Halal itu kan nanti kan awalnya kan makanan, minuman, kosmetik, suplemen, nanti barang-barang yang dipakai. Jadi karpet nanti harus ada halalnya, Pak. Kalau dipahamin mentah-mentah ya kan, kan baju nanti kalau dipahamin mentah-mentah harus ada halalnya itu. Kan sekarang udah ada kulkas pakai halal. Makanya sebenarnya ada juga yang berpendapat gini, harusnya yang wajib dilabelin itu yang haram, ditulis non halal.
Ini kan kita mayoritas, nggak usah pakai label halal-halalan. Harusnya yang non halal yang ditulis, aslinya halal. Kalau nggak halal harus dideklar. Sebenarnya gagasan awalnya begitu, di beberapa negara begitu. Cuman masalahnya kalau disuruh begitu, pengusahanya pada mau nggak? Masalahnya yang jadi pengusaha ini umumnya non muslim ya. Kalau setiap barang ditulisin non halal dia nggak mau lah. Kalau bisa nggak usah ditulis kan, biar orang nggak tahu kalau ini adalah non halal gitu kan. Sehingga apa yang diwajibkan, yang halal aja deh yang ditulis. Tapi ternyata namanya penyelewengan ada aja. Kadang-kadang orang untuk mendapatkan label halal ada oknum ya, maksudnya dipersulit ya. Untuk mendapatkan halal kadang dipersulit sampai 2 tahun nggak selesai. Nggak selesai, ada aja alasannya. Ini contoh yang pernah saya ketemu. Ada orang mau jualan mesinnya itu disuruh halal, pakai label halal. Ya. Nah kalau mesin pakai label halal, gimana tuh mesin pakai label halal ya? Ini serius sebenarnya. Perusahaannya ngeluh, saya kan jualan mesin, tapi masa disuruh pakai label halal? Mesinnya itu mesin filter air. Kalau cuman saringannya aja nggak apa, semua komponennya disuruh ada pernyataan halal, ya nggak ketemu kan? Ini pengusahanya ngeluh. Ya kalau saya jualan makanan sih nggak apa-apa. Ini bener Pak, ini saya nemenin dia. Susah juga kalau. Makanya ya perlu dipertimbangkan juga. Jadi memang namanya hukum buatan manusia sih ya, ada kurangnya aja, ada saja kurangnya ya. Kalau mau disuruh label non halal, pengusahanya nggak mau. Disuruh label halal, banyak yang ngeluh karena label halal kan mahal. Pak murah Pak, gratis itu yang industri rumah tangga, IRT atau UMKM. Kalau yang barang-barang pabrik kan biayanya mahal, apalagi kalau di luar negeri buatnya. Tahu nggak? Kalau barangnya dibuat di luar negeri, itu petugas dari Indonesia harus datang ke sono, ya, diongkosin pesawatnya, hotelnya, sama gajinya, ya, gajinya. Sekarang tuh yang nanganin swasta, yang nanganin halal tuh swasta. Kalau penyeliannya istilah yang mereka itu swasta. Nanti penyelian nanti baru melaporkan kepada MUI. Ini udah saya periksa begini-begini. Nanti MUI cuma menganalisa. Oh gini berarti halal. Oh ini enggak halal. Kalau udah selesai, MUI cuma ngasih fatwa istilahnya. Sampaikan ke BPJPH, Jaminan Produk Halal, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Nanti oh ini udah ada fatwa MUI, ini ada dari swasta yang memeriksa labnya, udah kasih stempel halal, keluarkanlah sertifikat halal. Nah, itu, jadi prosesnya panjang. Makanya sekarang untuk mendapatkan halal, jadi banyak pengusaha yang mengeluh. Jadi lama begini sih itu kan, jadi ribet. Ada perusahaan yang sampai setahun, 2 tahun, itu kan mengeluh, itu kan. Ya sebenarnya sih label halal bolehlah, bagus, jaminan buat masyarakat. Tapi ya jangan dijadikan apa istilahnya, jadi malah jadi obyekan juga, itu repot juga itu kan. Memang susah deh kalau orang udah mentalnya udah nggak beres. Kalau udah mental nggak beres, dibuat aturan gimana ada aja celahnya untuk membuat tambah susah. Ternyata begitu Pak ya. Ini ketika saya ngomong begini nih, saya sedang berbicara sebagai seorang pengusaha, bukan sebagai ustadz. Ya, kalau sebagai ustadz saya mendorong halal itu bagus tuh kan. Tapi kalau sebagai pelaku usaha, pelaku dunia usaha maksudnya, ngelihat ribetnya begini kadang-kadang ya Allah jadi kesal juga tuh. Kok jadi ribet begini sih? Kalau kita di Saudi Bapak makan-makan cari label halal nggak Pak? Apa di Brunei nyari label halal nggak? Nggak perlu kan? Ya, karena udah mayoritas Muslim, orangnya udah Muslim, kan? Coba Bapak ke Qatar kan, ada label halal nggak? Nggak diperlukan label halal, orangnya Muslim semua dan negaranya udah membuat peraturan barang-barang haram nggak boleh dijual, ya kan? Ini sayang nih kita di Indonesia Muslim tapi justru yang halal yang harus dilabelin. Harusnya kalau kembali ke hukum fikih aslinya pada dasarnya segala sesuatu itu halal. Air aja suruh pakai halal coba. Air itu kan aslinya memang halal, nggak usah diapa-apain Pak. Minum dari sumber langsung diambil, minum juga halal. Sekarang air aja suruh pakai label halal. Oke, kembali ke gadai sekarang ya. Jadi tentang dalil gadai dari Quran, dari hadis ya. Nah bahkan ada hadis ini yang
Bukan hanya menunjukkan halalnya gadai, tapi membuat aturan tentang gadai. Di mana Rasulullah menyampaikan la yaqlaqur rahnu li sahibihi gunmuhu wa alaihi gurmuhu. Dalam akad gadai itu pemilik barang tidak tertutup. Maksudnya tidak tertutup dari risiko dan manfaat. Kalau barang itu ada manfaatnya, manfaat itu sebenarnya masih haknya pemilik barang. Kalau barang itu ada risiko, ada biayanya, itu juga menjadi tanggung jawab orang yang memiliki barang. Ketika Bapak menggadaikan mobil misalnya sampai 3 tahun Bapak gadaikan, ada pajaknya Pak. Yang bayar pajak siapa? Mosok yang menerima gadai suruh bayarin pajaknya? Ya udah nolong malah dipentung kalau orang Jawa ya. Udah mau nolongin malah digebukin. Udah mau ngutangin suruh bayarin pajaknya. Kan enggak masuk akal kan? Nah, kalau ada pajaknya ya Bapak yang bayar pajaknya dong. Nah, kalau gitu harus imbang dalam syariat Islam. Kalau seandainya ada pajaknya dia yang bayar, kalau ada manfaatnya juga milik dia. Kalau mobil ini disewakan, nah gitu maksud saya. Kalau mobil ini saya gadaikan kemudian Bapak sewakan, uang sewanya juga tetap menjadi haknya pemilik mobil, bukan menjadi bukan menjadi milik orang yang menerima gadai. Kalau itu dilakukan maka namanya riba. Ini maksud dari hadis ini. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dari sini dan ada juga hadis-hadis lain yang lebih detail lagi terkait dengan hal ini. Kalau Bapak menerima gadai dari orang lain, Bapak tidak berhak menggunakannya. Gadai itu cuma jaminan. Maka yang dipraktekkan di pegadaian syariah atau di bank syariah, bank syariah emang ada gadai? Ada Pak. Bapak ketika membeli rumah nggak lunas, belum lunas, kan Bapak gadaikan kan? Yang digadaikan apa itu? Sertifikatnya. Tapi nanti ada kajian lebih dalam di dalam fatwa DSN, itu namanya rohen tasjili. Sebenarnya yang digadaikan rumahnya, cuman yang disimpan oleh bank sertifikatnya. Karena nggak mungkin kalau rumahnya ditutup misalnya malah tambah rusak. Jadi sebenarnya yang digadaikan rumahnya sebagai buktinya adalah sertifikatnya, gitu ya. Jadi kalau gadai rumah itu contoh yang bagus. Bapak menggadaikan rumah, manfaat rumahnya tetap Bapak pakai kan? Bapak nikmatin rumahnya. Nah, dalam praktek yang dilaksanakan oleh masyarakat, bukan dunia usaha. Bapak, kakak, beradik, apa dengan tetangga, apa dengan saudara, saya gadaiin mobil saya deh. Biasanya mobilnya Bapak pakai nggak? Bapak pakai kan? Itu kalau 6 bulan lumayan ya. Kalau dia utang 200 juta, gadaiin mobilnya, Bapak pakai mobil 6 bulan. Enak dong Bapak. Nyewa mobil gratis. Ini menurut hadis ini nggak boleh. Ya. Jadi gimana Pak? Ya kalau Bapak make, ya sewa. Jadi solusinya adalah kalau Bapak make mobil itu, maka Bapak perlu membayar uang sewa kepada dia. Jadi misalnya utang 200 juta. Gadaiin satu mobil harga 300 juta atau harga 200 juta, nggak apa-apa deh ya, harganya sama misalnya. Ya Bapak pakai, ya Bapak pakai sewa dong. Misalnya sewanya berapa? 3 juta. 3 juta kali 6 bulan 18 juta. Jadi utangnya 200 juta, dipotong uang sewanya 18 juta, nanti tinggal membayar 182 juta. Kenapa? Karena dia udah menyewakan mobilnya. Yang benar dalam gadai syariah seperti ini Pak. Tapi di praktek masyarakat banyak yang salah. Makanya tadi saya katakan pegadaian syariah lebih senang apa? Orang kalau mau gadai emas aja. Simple. Kenapa? Kalau emas pegadaian nggak bakal make Pak. Ya. Pegadaian nggak bakal pakai emas itu, emas gelondongan itu, emas perhiasan mau diapain? Suruh makein karyawan kan enggak, nanti dipakai karyawan malah dibawa kabur. Makanya yang digadiin emas aja sekarang maunya perusahaan pegadaian syariah itu. Jadi Bapak bawa emas, sudah Bapak gadaikan emas, emasnya disimpan selesai. Ya nggak ribet.
Kalau gadein mobil, pusing juga, ngecek mobilnya juga segala macam. Terus mobilnya nanti gimana? Mobilnya bapak pakai. Nanti kalau bapak pakai terus bapak tabrak-tabrakin, ternyata mobilnya udah nggak ada nilainya misalnya kan, repot juga. Nah, jadi lebih senang emas itu kecenderungan pegadaian syariah. Pertimbangan bisnisnya seperti itu ya. Ini kan kaitannya dengan bab yang sebelumnya, yang bab utang piutang. Di dalam bab utang piutang waktu itu saya coba bukain. Nih. Di dalam bab utang piutang kan ada hadis ini, Pak ya. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard, utang piutang yang ada manfaatnya, maksudnya ada benefitnya. Orang yang ngutangin mendapat manfaat, maka riba. Jadi gara-gara bapak ngutangin 200 juta, kemudian bapak terima gade berupa mobil orang yang berutang, bapak manfaatin. Manfaat mobilnya itu adalah riba. Ini hadisnya. Ya. Kalau ini riba, malah masyarakat nggak mau bilang riba, kan? Yang nggak riba kadang-kadang dibilang riba, ya. Yang nggak riba dibilang riba, apa? Ini mohon maaf ya. Ini yang orang klaim perumahan syariah, kapling syariah, itu kan nggak ada riba katanya, nggak ada BI checking, nggak ada asuransi, nggak ada penyitaan. Itulah katanya bisnis yang syariah. Syariahnya di mana saja? Syariahnya dia nggak pakai riba. Siapa lagi nggak pakai bank? Emang kalau pakai bank pasti riba. Nggak pakai asuransi katanya. Emang kalau asuransi pasti riba. Ini berlebihan. Ya, iklan KPR syariah yang mengatakan no riba, no BI checking, no asuransi. Ini iklan yang berlebihan. Ini menurut saya nggak boleh. Ya, saya nggak setuju dengan iklan itu. Ya, karena kan ada asuransi yang syariah, ada bank yang syariah, dan perumahan-perumahan yang syariah begini, secara undang-undangnya dia melanggar. Melanggarnya di mana Pak? Undang-undang PT ya, nomor 41 atau 40 tuh. Saya nggak hafal undang-undang. Pak Ubi, Pak Ubi pengamat politik yang ahli hukum siapa nih? Ada di laptop saya sih ada, tapi ada undang-undang tentang perseroan terbatas. Kalau perusahaan mengatakan ini perusahaan syariah, dia harus ada ahli syariahnya. Ahli syariahnya harus diketahui oleh MUI. Dan dijamin, diawasin. Ya, ini kan banyak perumahan-perumahan yang ngaku perumahan syariah, nggak ada dewan syariahnya. Ya, jadi nggak ada ahli syariahnya, nggak ada. Cuman pimpinannya aja ngaku-ngaku syariah. Ya, jadi ini nggak boleh nih secara peraturan ya. Ya dikit lagi, tinggal sedikit waktunya. Ya, jadi ketentuan tentang gade seperti tadi ya, jadi nggak boleh dimanfaati. Nah ini ada, masih panjang ya, masih panjang, saya sampaikan ini aja. Ketentuan-ketentuan dalam gade secara singkat ada 4 ketentuan yang ingin saya sampaikan. Sebagian sudah terjelaskan dalam penjelasan saya tadi. Yang pertama, barang yang digadekan tetap menjadi milik orang yang menggadekan, tidak terjadi perpindahan hak, sehingga cost and benefit tetap menjadi milik orang yang menggadekan. Tadi yang saya jelasin ya. Yang kedua, barang yang digadekan tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin atau penerima gade tanpa seizin rohin orang yang menggadekan. Dalam hal ini bisa menjadi riba kalau bapak manfaatin. Jika penerima gade ingin memanfaatkan barang gade, sebaiknya digunakan akad lain, misalnya ijaroh sewa, yang manfaat ijaroh atau upahnya menjadi milik rohin orang yang menggadekan. Ini poin-poinnya ya. Yang ketiga, nah tadi. Setelah ini bisa tanya jawab. Oh, saya salah mencet ke bawah ke atas ya. Dalam hal barang yang digadekan perlu biaya perawatan, maka murtahin boleh menagihkan beban biaya tersebut kepada rohin. Itulah rahasia pegadaian syariah. Pak, pegadaian syariah untungnya dari mana Pak? Kan kalau kita utang 100 juta, bayarnya 100 juta juga. Qard. Kalau utang 100 juta, bayarnya 120 juta, namanya riba. Utang 100 bayar 100, tapi kan bapak menggadaikan emas kan. Nah, pegadaian dalam hal ini ataupun bank syariah yang menerima gade emas, dia menjamin
barang Bapak titipkan di sini saya jamin pasti aman. Kalau misalnya ada hilang dan segala macam, saya tanggung jawab. Ya, karena saya menjaga emas Bapak dan saya menjamin, nih kalau Bapak titip mobil di tempat parkir, walaupun nggak dijamin loh Pak, bayar nggak Pak nitip mobil? Bayar. 1 jam berapa? 5.000. Nah sekarang motor deh, motor. Bapak kalau nitip motor di stasiun, di pinggir stasiun juga bayar nggak Pak? Bayar. Yang nggak resmi itu, yang rumah-rumah itu berapa Pak? Nah 10.000 sehari itu kan, 10.000 sehari. Jangankan motor, Bapak sendal deh, sendal. Nah di tempat-tempat keramaian, katakanlah di sebagian masjid, Bapak nitip sendal, ya bayar nggak Pak? Bayar berapa? Sendal aja 2.000 Pak. Masa Bapak nitip emas nggak bayar, ya kan? Bayar dong. Nah itu kira-kira gitu logikanya pegadaian. Jadi Bapak nitip emas Bapak, ya saya jamin. Jaminannya di situ. Kalau hilang, rusak, dirampok dan segala macam, dia akan mengganti. Ya, maka dibuatlah perangkat yang aman. Nah, tapi Bapak disuruh bayar uang sewa. Nah, keuntungannya pegadaian atau bank syariah itu dalam gadai emas adalah dia uang sewa. Ya, ujroh bahasa Arabnya. Sewa apa? Sewa jasa penitipan emas. Yang terakhir, dalam hal orang yang menggadaikan tidak dapat membayar hutangnya, tidak terjadi perpindahan hak milik secara otomatis. Tetapi barang yang digadaikan dijual untuk melunasi hutang. Jika lebih harus dikembalikan kepada rohin yang punya barang. Dan kalau kurang maka rohin harus menambah. Jadi dalam konsep bank syariah, kalau misalnya ada seseorang utang kepada bank syariah, pembiayaan istilahnya ya, katakanlah dia punya utang 100 miliar, dia punya jaminan, waktu dijaminkan boleh jadi harganya 200 miliar. Tapi ternyata dia nggak bisa bayar, terus barangnya dijual. Kalau barangnya dijual, apakah selesai urusannya? Jawabannya dalam bank syariah tidak Pak. Begitu orang nggak bisa bayar, bukan berarti terus selesai, nggak begitu. Kalau nggak bisa bayar, Bapak kan menjaminkan sesuatu. Nah ini saya jual Pak ya. Kita lihat nanti. Kalau ternyata orang yang ngutang tadi melakukan manipulasi, rumah atau tanahnya sebenarnya nggak sampai 200 miliar. Waktu itu dia ngebohong misalnya ya, membuat NCOP-nya dinaikin. Ternyata lakunya cuman 70 miliar misalnya, padahal utangnya 100 miliar, ya Bapak masih harus melunasin 30 miliar lagi. Sebaliknya kalau ternyata ini Bapak jujur, waktu Bapak gadaikan memang itu harganya mahal 200 miliar, utang Bapak cuma 100 miliar ditambah biaya-biaya mungkin jadinya 130 miliar misalnya. Rumah dijual laku 200 miliar, yang 70 miliar harus dikembalikan kepada orang yang menggadaikan. Ini dalam konsep bank syariah. Tapi kalau di konsep bank konvensional umumnya tidak begitu. Begitu nggak lunas, ya udah langsung disita, urusan selesai. Sama dengan undang-undang pilot gitu Pak ya. Sebagian pengusaha sekarang tuh seneng pilot. Ya, saya sedang berurusan dengan seseorang itu, dia milih pilot di pengadilan. Kenapa? Kalau pilot dia urusan selesai, dia nggak pikirin tanggung jawab. Kenapa? Asetnya sedikit, utangnya banyak. Dia mending pilot aja deh. Dia udah utangnya ke bank banyak sebenarnya. Ya, rupanya kan bisa aja kan barang satu nggak tahu dia diatur gimana lah. Utangnya lebih banyak daripada asetnya. Ya, dia milih pilot. Wah ini pada nggak mau. Kalau pilot kan enak dia, urusannya serahin ke kurator, udah saya selesai dah. Mungkin barang-barangnya udah diambilin sama dia kan. Sebagian udah diumpetin, jangan-jangan kan ya kan kurator nggak bisa tahu detail semua kekayaannya kan. Ini saya sedang berurusan gitu, enak dia pengen pilot, justru dianya pengusaha yang kepengen pilot. Di pengadilan ini sudah sidang berkali-kali. Aneh juga ini pengusaha. Rupanya enakan pilot, kira-kira begitu. Kenapa? Kalau pilot urusan selesai dah, bisa tidur nyenyak. Tapi kalau belum pilot kan dia harus, tanggung jawab ngurusin ini dan itu. Ya. Nah di dalam masalah gadai, ya itu tidak seperti orang pilot di Indonesia ya. Kalau dia nggak bisa bayar, gagal bayar, ya diselesaikan utang piutangnya. Mungkin di antara perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, ketika menerima BLBI secara akad syariahnya itu bedanya di sini Pak. Makanya sekarang
Mohon maaf nih bahasa saya, pemerintahnya jadi taubat mau menerima konsep syariah. Dulu kan kalau ada pengusaha terima bantuan ya BLBI atau apa, kalau bangkrut udah selesai kan. Kira-kira begitulah ya. Pengusaha-pengusaha yang utang kepada bank itu kan banyak yang nakal. Ya, jaminan itu di-up ya, yang harganya 1 triliun dibuat 2 triliun. Itu kan biasa tuh pengusaha besar tuh kan. Di-up begitu kan. Nah, nanti kalau nggak bisa bayar ya udah ambil aja. Dia untung, Pak. Bank pada bangkrut. Bank bangkrut minta bantuan ke BLBI. Tapi kalau di bank syariah nggak bisa begitu. Maka akhirnya dengan pengalaman itulah diantaranya yang menyebabkan ya akhirnya pemerintah melihat memang konsep syariah itu bagus juga ya, lebih berkeadilan ya. Karena dulu konsepnya begitu, akhirnya ya bangkrut semua. Akhirnya apa? Bank syariah diterima, nah bolehlah. Nah, dibuatlah undang-undang bank syariah dan segala macam. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan, walaupun belum semuanya. Slide yang saya buat itu saya sempat menjelaskan karena waktunya dah habis. Kalau ada pertanyaan silakan. Memang panjang ini kajiannya ya. Silakan Pak, kalau masih ada silakan. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait ketentuan yang keempat ketika si yang menggadaikan itu nggak mampu membayar hutang, kemudian barangnya dijual. Ini keputusan atau keriduan untuk menjual itu ada di siapa, Ustadz? Karena kepentingannya beda ya. Kalau yang meminjamkan itu pengen supaya cepat laku, sementara yang punya barang pengennya terjual dengan harga yang tinggi seperti itu. Ya. Nah seperti itu mungkin, Ustadz. Terima kasih. Ya bagus ya. Nah biasanya ya ketika Bapak melakukan akad gadai, Bapak biasanya disuruh menandatangani akad wakalah. Akad wakalah itu bunyinya begini, ya kira-kira kalau ternyata saya tidak bisa membayar utang pada saat jatuh tempo, minta waktu 3 hari, 3 bulan atau apalah ada penjelasannya. Nah, saya serahkan kepada Bapak untuk menjual dengan harga wajar, harga pasar. Nah, jadi untuk amannya biasanya di perusahaan sudah dibuatkan akad itu ya. Jadi karena Bapak sudah mewakalahkan ya, mendelegasikan kepada perusahaan, maka perusahaan bisa menjual. Ya, penerima gadai bisa menjual dengan akad wakalah itu, tetapi dengan harga yang wajar. Kalau harganya jauh banget di bawah pasaran, ya dia nggak boleh. Nanti dia harus ngomong, Pak, ini kita udah jual tapi nggak laku-laku. Gimana Pak? Nah, kita mau jual harga sekian Pak ya. Nah gitu. Jadi secara akadnya akhirnya apa? Sekarang yang berhak menjual adalah orang yang menerima gadai dengan akad wakal. Itu mekanismenya gitu ya. Makanya kalau Bapak misalnya menerima gadai dari orang juga buat poin ini juga. Kalau enggak nanti Bapak bisa bingung ngejualnya. Ya, menjual mau harga tinggi nggak laku-laku Pak. Ya harus dijual dengan harga wajar dan mungkin sedikit kurang, nah itu lebih enak lagi ya. Yang penting harganya wajar lah kira-kira. Gitu Pak kira-kira jawabannya. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Untuk mendapatkan untung dari gadai itu kan tadi sewa ya. Nah, tadi dianalogikan dengan parkir atau apa. Nah, boleh nggak dalam mendapatkan untungnya itu kalau parkir kan 1 jam 3.000, 2 jam 4.000 dan selnya dilipat gandakan. Dalam sewa ini apakah boleh juga? Oke. Atau dilipat gandakan berdasarkan persentasi misalkan? Oke. Terima kasih. Ya. Harga itu sebenarnya tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak. Apakah harga jual beli ataukah harga jasa? Sekolah mau murah boleh, murah banget boleh, bayar mahal juga boleh dalam Islam. Kopi, nah, kopi ini termasuk minuman favorit ya. Ada orang jual 3.000 ya boleh, 10.000 boleh, 50.000 juga boleh. Beda dikit doang, kadang-kadang sama malah. Ya, kopi kalau di warteg mungkin 3.000 4.000 ya di pinggir-pinggir jalan sana.
Tapi kalau Bapak di rest area 10.000 kan, kopi yang sama persis ya, kopi yang sama persis 3.000 4.000 di rest area 10.000, kadang ada yang sampai 15.000 ya di rest area. Kopi yang sama, kopi saset. Harga itu tergantung kesepakatan sebenarnya di dalam Islam. Tapi kalau mau harganya pakai prosentase dari utang, itu menurut fatwanya tidak boleh ya. Nih saya tunjukkan fatwanya. Ini fatwa nomor 25 tahun 2002 tentang gadai. Saya jelasin kenapa kok Ustadz pakai fatwa melulu. Kalau pakai fatwa itu punya kekuatan fikih dan punya kekuatan hukum di negara. Kalau saya pakai kitab fikih ya cuman punya kekuatan syariat doang. Kalau pakai fatwa ini punya kekuatan di negara. Saya kan pakai fatwanya MUI Pak, nah itu diakui ya. Tapi kalau saya pakai kitab fikih, ini fikihnya beda madhab masalahnya. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang berbeda pendapat dengan MUI, kalau Bapak mau aman dunia akhirat, saya bilang ikut fatwa MUI ya, ikut fatwa MUI, karena fatwa MUI tidak sesat. Kalau ada perbedaan pendapat ya kadang-kadang berbeda pendapat dalam fikih kan biasa kan, tapi tidak sesat, dia dalil-dalilnya banyak. Yang kedua ya, secara perundang-undangan Bapak ya aman kalau pakai fatwa MUI. Kalau pakai fatwanya Ustadz A, Ustadz B, nah itu nanti Bapak bisa macam-macam lah ya kemungkinannya. Nah di sini Pak saya baca, besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Poin nomor 4 yang udah saya kasih warna kuning, karena ini sering ditanya, jadi saya udah tandain ya. Besar biaya pemeliharaan, jadi tadi maksudnya emas yang digadekan tadi, titipan, pemeliharaan dan penyimpanan marhun, barang yang digadekan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman ya. Jadi harusnya ada standar. Kalau jagain emas 1 kilo biayanya sekian. Kalau jagain emas setengah kilo biaya sekian. Bapak mau utang berapa aja terserah. Pokoknya biayanya sekian. Sehingga misalnya nih, ini emas 1 kilo. Pak, biaya emas 1 kilo itu penitipannya di sini sehari 50.000 Pak. Bapak mau utang 10 juta, mau utang 20 juta. Pokoknya Bapak bayar 50.000 per hari. Caranya hitungnya begitu Pak ya. Jadi nggak boleh, Bapak ngutangnya berapa? 50 juta. Kalau 50 juta berarti sekian persen Pak. Kalau 100 juta, kalau 100 juta berarti ya 10 persennya dari 100. Itu nggak boleh. Harus ditentukan berdasarkan harga jasa penitipan barang itu berapa. Nah ini fatwa nomor 25 ayat 4 ya, poin 4 nih. Ini saya kasih warna sengaja ya. Jelas Pak ya? Oke, ada lagi satu lagi tadi kayaknya sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dijelaskan soal IMBT Ustadz, akad sewa menyewa yang menjadi hak milik. Kalau menjadi hak milik, sewa menyewa kemudian menjadi hak milik itu kerusakannya ditanggung siapa gitu. Jadi kalau ada biaya kerusakan atau misal motor gitu ada pajak, itu yang menanggung siapa gitu Pak? Oke. Dalam sewa ya Pak ya, itu terserah kesepakatan Pak. Terserah kesepakatan. Jadi kalau misal umumnya kalau di pasaran, kalau mobil kan ada ketentuan. Kalau kerusakan kecil-kecil sekian, misalnya cuman bannya kempes contohnya. Ban kempes bocor itu kan kerusakan kan? Itu gimana yang nanggung? Yang nanggung ya yang nyewa. Tapi kalau misalnya bannya udah gundul, bannya udah gundul, ganti ban, maka itu tanggung jawab pemilik mobil gitu kan. Nah jadi sebenarnya siapa yang harus menanggung tergantung kesepakatan. Saya juga menyewakan apartemen ya, itu ada perjanjian. Kalau ada kerusakan kecil, ya, ada contohnya itu Pak ya, yang nilai perbaikannya sekian, maka itu menjadi tanggung jawab penyewa. Tapi kalau ada kerusakan besar, contohnya ini yang nilainya kira-kira sekian perbaikan, itu menjadi tanggung jawab pemilik barang. Jadi yang benar ketika Bapak melakukan akad gade yang ada kemungkinan rusak, Bapak harus membuat klausulnya, harus ada penjelasan. Dan itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
Tapi kalau ada kelalaian atau unsur sengajaan, jelas itu dia yang bertanggung jawab. Kelalaian itu misalnya gini, emas, nitip emas, jagain emas, ditaruhnya cuma apa? Ditaruh di lemari kaca misalnya kan, etalase, dicolong orang, dia tanggung jawab, ya. Nyimpennya nggak bener masalahnya, ya. Atau nitipin barang misalnya apa? BPKB, ditaruh di lemari yang biasa gitu aja, tempatnya bocor, wah ini basah semua. BPKB-nya rusak, itu kelalaian namanya. Nah kalau kelalaian, ya, bila terbukti karena kelalaian, maka itu menjadi tanggung jawab orang yang lalai, yang tidak memenuhi hak-haknya dalam menjaga barang itu. Begitu Pak kira-kira. Jelas ya? Ada lagi terakhir atau ada yang mau yang kurang jelas itu? Ada terakhirnya nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan mengenai gadai kontrakan itu yang sistemnya menyerahkan hasil kontrakannya kepada peminjam. Itu aja Ustaz. Oke, ini praktek yang salah di masyarakat ya. Ini termasuk praktek yang salah di masyarakat. Jadi orang misalnya saya punya kontrakan, saya utang kepada Bapak 200 juta atau 100 juta. Saya gadekan kontrakan saya kan. Saya gadekan kontrakan saya. Akhirnya apa? Hasil kontrakannya Bapak ambil kan. Ini yang terjadi di masyarakat. Ini yang nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Ya, karena gade kontrakan ini kan biasanya kan pakai akad qard. Otomatis kan, kalau akad qard, utang piutang yang utang uang bayar uang, yang tadi saya katakan, Pak, kalau Bapak pakai akad qard itu sebenarnya akad charity, akad amal. Ya, jadi kalau Bapak ngutangin orang, ya udah niat nolong. Makanya kan pahala ngutangin orang itu kan bisa sampai 18 kali lipat, bisa mengalahin pahala sedekah. Nah, jadi kalau mau gini, Bapak jangan ngutangin kalau orang punyanya kontrakan. Tahu nggak solusinya apa Pak? Kira-kira apa? Bapak beli kontrakannya atau saham, jual saham. Maksudnya gimana? Kalau kontrakan ini misalnya harganya 100 juta, dia punya utang 100 juta, ya udah saya beli aja kontrakannya. Nanti kalau ente punya duit beli lagi silahkan aja. Ya kan? Yang penting sekarang saya beli dulu kontrakan. Karena saya beli kontrakan ini jadi milik saya. Saya nggak proses balik nama dulu. Balik nama juga butuh lama kan, panjang kan. Nah sekarang saya beli, statusnya menjadi milik saya. Bikin akad jual beli. Ya. Tapi ada semacam janji ya. Nanti kalau memang ente mau beli lagi setelah 6 bulan atau setelah 3 bulan ente mau beli lagi, silahkan. Nggak usah ditulis itu ya. Ya. Jadi sekarang saya nggak balik nama. Nanti kalau ente mau beli lagi, nggak apa-apa silakan. Tapi ini akadnya akad jual beli ya, akadnya jual beli. Akad jual beli. Karena udah saya beli kontrakan jadi milik saya, udah saya nikmatin. Ya. Nanti kalau ente mau beli lagi, silahkan. Setelah 6 bulan. Itulah konsep yang dipakai dalam obligasi syariah atau sukuk. Sukuk itu modelnya begitu Pak. Ya. Pemerintah menjual aset, ya. Pemerintah menjual aset. Asetnya kemudian disewa. Gampangnya misalnya ada gedung milik pemerintah dijual sebagai underlying istilahnya, dijual kepada masyarakat yang pada investasi. Nanti diwakili masyarakat kan banyak banget gimana nih? Ada wakilnya nanti wali amanat. Nah nanti wali amanat itu sebagai wakil dari para investor membeli asetnya pemerintah. Sudah dibelikan, terus kemana wali amanat mengelolanya? Kalau dianggurin ya rusak. Nah, sewain aja lagi ke pemerintah. Karena disewakan kepada pemerintah, akhirnya pemerintah wajib membayar uang sewa. Itulah yang jadi kupon. Ya, jadi kupon karena sewa kan boleh ditetapkan. Oke, sewanya sekian. Ya, terserah nanti wali amanat dengan pemerintah yang punya barang. Jadi seperti itu Pak sistemnya. Jelas ya? Oke, inilah yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau kurang jelas rencananya sih masalah gade ini nanti pertemuan yang akan datang kita perdalam lagi. Ini kan belum selesai ya, belum selesai. Tapi kita perdalam tambahin sedikit lah. Soalnya kalau terlalu panjang menurut saya juga nggak enak juga kajian.
bosen ya kan. Kalau terlalu panjang, terlalu detail, nggak implementatif, nggak aplikatif kan membosankan juga. Jadi insya Allah nanti saya tambah sedikit. Ini tadi saya baru selesai pada slide yang ke 9 dari 12 slide ya, 9 dari 12. Tinggal sedikit nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya, kemudian saya tambah lagi. Nanti kalau jamaah ada request, ada permintaan tema, boleh ya. Kalau ada permintaan tema, boleh. Demikian, mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.